Halo, kalian pernah dengar teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Apa sih yang dimaksud dengan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Sebelum itu, perkenalkan nama saya Naziha Nazla Alhamid dari kelas 10-3. Jadi, balik lagi ke pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia ditempati oleh berbagai orang yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya yang walaupun berbeda, namun tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Namun, tahukah kamu kalau perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada tersebut berasal dari nenek moyang? Oleh karena itu, simak informasi berikut. Diketahui terdapat 4 teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu teori Yunan, yang kedua teori Nusantara, yang ketiga teori out of Taiwan, dan yang keempat teori out of Afrika. Tetapi dari keempat teori ini yang akan saya bahas di video ini adalah teori Yunan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai teori Yunan. Teori Yunan adalah salah satu teori migrasi yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, daerah di Cina Selatan. Hal itu didasarkan pada hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Teori ini didukung oleh Muhammad Ali, Dr. G.H. Cairn, Robert Baron van Helmont, dan Profesor Dr. N.G. Korb. Teori Yunan awalnya dikemukakan oleh Robert Baron von Helmont. Ia melakukan sebuah kajian mendalam mengenai kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui kajiannya tersebut, Robert Baron van Helmont mengemukakan dan menyimpulkan bahwa di masa Neolitikum atau tepatnya pada 2000 sebelum Masehi hingga 200 sebelum Masehi terdapat sebuah bangsa yang melakukan migrasi dalam beberapa gelombang yang bergerak dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Menurutnya, migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang pada akhirnya mendiami berbagai pulau yang terbentang dari Madagaskar yang ada di Afrika hingga dengan Pulau Paska yang ada di Chili. Hasil kajian tersebutlah yang pada akhirnya melahirkan sebuah pemikiran mengenai nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan. Dikemukakan oleh Muhammad Ali pada kajiannya, bangsa Indonesia berasal dari Yunan yang terdesak melakukan pergerakan ke selatan. Hal tersebut dikarenakan masuknya berbagai suku lain yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. Selain itu, ahli sejarah Dr. G.H. Cairn juga mendukung teori yang ada tersebut. Menurut pendapatnya, bahasa yang digunakan oleh orang yang tinggal di Kepulauan Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia atau juga yang dikenal dengan bahasa Austronesia. Pada teori Yunan sendiri, bahasa Melayu yang ada atau digunakan tersebut juga memiliki kemiripan dengan berbagai bahasa lainnya, seperti bahasa Champa, Vietnam, dan juga Kamboja. Sehingga dengan kata lain, adanya kemiripan bahasa Melayu yang ada tersebut dengan berbagai bahasa lainnya menandakan adanya pertalian dengan daratan Yunan.
Sebagai ahli sejarah arkeolog dan etnolog, Robert Baron van Heingelden ini juga pernah melakukan kajian terhadap kebudayaan megalitik yang ada pada Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui kajian tersebut, beliau menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum adanya perpindahan atau migrasi besar-besaran dari Asia Utara ke Asia Selatan. Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya temuan atau bukti arkeologis seperti ditemukannya kapak lonjong serta kapak persegi di Nusantara yang memiliki kemiripan dengan temuan kapak yang ada pada wilayah Asia Tengah. Berbagai temuan berupa kapak persegi juga menyebar dari daerah Asia yang juga banyak ditemukan di bagian barat Indonesia. Sedangkan untuk kapak lonjong sendiri paling banyak ditemukan di bagian timur Indonesia. Ditemukannya catatan-catatan di Borneo atau Kalimantan, Sulawesi bagian utara, dan Sumatera yang bertentangan dengan teori ini. Proses kedatangan atau perpindahan yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia tidak terjadi secara langsung dalam satu periode waktu saja. Namun, perpindahan tersebut terjadi secara bertahap dan berangsur. Berdasarkan teori Yunan yang ada, proses perpindahan yang ada dan terjadi oleh nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi 3 gelombang, yaitu yang pertama ada orang Negrito. Orang Negrito diperkirakan datang ke Indonesia sejak 1000 tahun sebelum Masehi, yang menjadikan mereka penduduk paling awal di Indonesia. Teori ini dibuktikan dengan adanya penemuan di Guaca, Malaysia. Ciri-ciri orang Negrito adalah berkulit hitam, berambut keriting, berhidung lebar, dan berbadan kecil. Keturunan ras ini dapat ditemukan di pedalaman Riau, suku Siak, serta Pulau Papua dan Pulau Melanesia. Selanjutnya ada bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu disebut juga sebagai Melayu Muda. Bangsa ini diperkirakan pertama kali datang ke Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka memasuki wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia Sumatera dan jalur utara atau timur melalui Filipina Sulawesi. Ciri-ciri bangsa Proto-Melayu adalah berambut lurus, bermata sipit, dan kulit sawo matang. Keturunan ras ini adalah suku Dayak, suku Toraja, suku Mentawi, dan suku Nias. Yang terakhir ada bangsa Deutero-Melayu. Bangsa ini datang setelah bangsa Proto-Melayu, tepatnya sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi. Mereka memasuki Nusantara melalui jalur barat dengan rute Yunan, Vietnam, Malaysia, Indonesia. Bangsa ini lebih maju dibandingkan bangsa Proto-Melayu karena mereka sudah dapat membuat benda-benda dari logam. Ciri-ciri bangsa Deutero-Melayu adalah berambut lurus, bermata sipit, kulit sawo mateng, berbadan tinggi ramping, dan mereka mempunyai tulang rahang lebih kecil dari bangsa Proto-Melayu. Keturunan ras ini adalah suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, dan suku Minang. Sekian pembahasan saya mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, lebih tepatnya teori Yunan. Terima kasih.